Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu sehat, semoga selalu semangat, semoga selalu bahagia. Dan kali ini kita kembali bertemu dalam acara kita, acara ngobrol-ngobrol santai terkait dengan obrolan filsafat orang awam. Dan seperti biasa saya akan bertemu dengan rekan saya Aan Rukmana, Dr. Aan Rukmana. Kita akan membahas tentang philosophy of gardening, filsafat berkebun. Apa yang akan kita obrolkan dengan beliau? Sudah hadir bersama kita dengan kopinya yang rasanya seperti nikmat sekali. Halo, Air putih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Latif. Itu air putih itu. Iya, ya. Jelas suaranya Kang Latif. Gimana? Sehat ya? Aman, sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Hmm. kita setelah vakum ya, setelah vakum beberapa Ya, saat, ya vakum karena kita memang menghadapi kemarin liburan Idul Fitri, sempat vakum 2 atau 3 minggu, dan kita akan mulai kembali obrolan filsafat orang awam kita, Kang Aan ya. ya betul Kang Latif. Insya Allah dengan suasana baru yang lebih segar, kemudian mudah-mudahan juga lebih fresh gitu ya Kang Latif ya. Yes, betul, betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang filsafat berkebun atau philosophy of gardening, saya pakai baju warna hijau juga nih. Hijau. Sebenarnya biru hijau-hijauan ya, yang Iya, hijau iya, sekali. iya. Nah, apa yang akan kita coba bahas terkait dengan filosofi of gardening, Kang An? Sebelum nanti Hmm. kita lanjut ke ngobrol-ngobrol santai kita lebih dalam. Silakan. Ya, makasih Kang Latif. Teman-teman semua yang ada di mana-mana. Filsafat orang awam ini kan seperti niat kita di awal memang mendiskusikan hal-hal yang sederhana dengan sesuatu yang sederhana, tapi insya Allah mendalam begitu. Jadi hal sederhana dengan bahasa sederhana tapi mendalam. Makanya namanya filsafat orang awam. Jadi bukan yang seperti sistem kelas ya Kang Latif ya, gitu, yang Ya, mendalam sekali sehingga pada nggak paham kan gitu. Bukan begitu, karena ya. kalau kita kembali ke makna filsafat, filosofia, filos dan sopos. Filos itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi sebetulnya cinta kepada kebijaksanaan. Itu yang mau kita sebarkan sebetulnya dengan talk show atau diskusi kita setiap Ahad pagi ini. Nah, adapun kenapa philosophy of gardening itu diangkat, filsafat berkebun itu diangkat, karena ini sebetulnya fenomena keseharian kita ya, Kang Latif. Di mana-mana Yes. kalau kita lihat, itu berkebun itu sesuatu yang sebetulnya mengasihkan, bukan yang mengasihkan karena sok-sokan, bukan, tapi memang sangat terkait erat dengan diri kita sebagai manusia. Bahkan Kang Latif juga pernah melihat bagaimana orang biasanya kalau sudah pensiun itu kan berpikir begitu ya, udahlah saya pensiunnya mau berkebun sajalah gitu. Yes. Eh, Sebetulnya itu menarik itu, kenapa sih, ada apa dengan berkebun begitu? Kemudian juga kalau kita lihat rumah-rumah orang yang dianggap kalau di kota ya, orang yang kaya begitu selalu di rumahnya itu ada kebun begitu. Ya kan, selalu ada kebun juga gitu di rumahnya. Ya kalau di desa tentu kebun melimpah ruah di mana-mana begitu. Sebetulnya ada apa sih dengan berkebun itu gitu? Itu yang mau kita bahas kan nanti pagi ini. Apa sih nilai-nilai falsafahnya? Kenapa kita harus berkebun? Apa dampaknya kayak gitu ya kalau kita memang berkebun? Nah, ini juga menarik relatif karena berkebun itu punya banyak dampak lah kira-kira. Nah, filsafat itu kenapa sih ngomongin berkebun juga? Karena dia ilmu semua ilmu ya. Artinya yang melandasi, melatar belakangi semuanya begitu. Itu dulu pengantarnya Kang Latif. Sebelum nanti saya akan coba masuk ke kajian-kajiannya mengenai falsafah berkebun ya Kang ya. Gitu. Betul. Jadi tadi sudah dikasih pengantar oleh rekan saya, Dr. Andrupana, Kang Andrupana. Jadi ternyata berkebun itu menjadi sebuah hal yang keseharian kita, dan filsafat mengapa sampai ke membahas tentang berkebun, karena tadi adalah ilmunya, semua ilmu pengetahuan atau semua kajian ya filsafat. Dan memang kan tadi seperti yang Anda sampaikan, bahkan banyak orang yang pensiun nanti katanya pengen jadi James Bond katanya. Jaga masjid, Hmm. jaga kebun katanya. Iya, Alias iya, jago iya, jadi. iya. Jadi itu oh, ternyata berkebun itu juga sangat didambakan. Nah, kita mulai saja Kang Aan, silahkan Iya, sampaikan iya. apa yang menurut Kang Aan menjadi dorongan atau daya tarik sendiri berkebun dan apa manfaatnya. Dan nanti juga Iya, termasuk kalau iya.
teori Hmm. misalkan kan ada Hmm. David Cooper dengan bukunya Philosophy of Garden juga membahas tentang Ya, itu. ya, betul, Silakan Kak Han, betul. nanti kita Ya, baik, masih bareng. makasih Kang Latif. Em, saya mungkin mulai dari apa ya, uraian ini pernah dibahas sebetulnya, cuma saya perlu ulang lagi mengenai empat kerajaan atau empat eksistensi ya di dunia ini ya. Jadi ada empat kerajaan kan. Jadi yang pertama itu ada kerajaan material. Jadi kita itu ya ada kerajaan material, ada bebatuan, ada mineral di sana. Kemudian ada juga benda-benda mati lah di sana. Tapi kita membutuhkannya. Tapi yang kedua ada kerajaan tumbuhan. Nah, ini kerajaan tumbuhan ini. Ini yang kedua nih, kerajaan tumbuhan. Kemudian ketiga ada kerajaan hewan dan yang keempat tuh kerajaan manusia. Nah, masing-masing kerajaan ini Kang Latif itu punya kalau menurut E.F. Schumacher itu penulis buku Guide for the Perplexed, kita pernah bahas juga ini, Betul. itu punya kekhasan masing-masing. Kayak misalnya yang pertama materi ya. Materi itu ya kekhasannya apa? Dia bisa dipecah-pecah, bisa dikalkulasi, bisa dikuantifikasi. Nah, itu ciri khas dari material atau dimensi material alam gitu ya. Nah, tetapi ada ciri khas yang kedua yaitu hewan, sorry tumbuhan. Tumbuhan itu cirinya tumbuh kan. Nah, tumbuh itu adalah tanda dari kehidupan. Makanya nanti kita bisa memahami kenapa sih orang senang bertanam, senang berkebun, karena memang di sana itu ada kehidupan. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya poin yang kedua itu. Nah, yang ketiga, adapun hewan yang tidak kita bahas hari ini, kenapa dia juga menjadi kerajaan yang penting karena dia punya kesadaran. Nah, apalagi manusia, manusia itu punya kesadaran akan dirinya. Jadi kalau hewan punya kesadaran, manusia itu sadar akan dirinya. Kita kembali tadi ke yang kedua tadi, tentang hidup. Nah, ini penting kan Latif. Kan kita itu kalau berkebun, itu biasanya kita itu dibawa untuk kembali mengenal asal-usul hidup itu gitu kan. Karena di dalam berkebun itu dua hal itu terjadi sekaligus. Jadi kalau dalam hukum alam itu ada generation and corruption. Generation itu penciptaan dan corruption itu kira-kira gampangnya itu kehancuran lah. Itu pun yang terjadi di kebun kan. Makanya kalau kita berkebun itu kan biasanya itu yang terjadi tuh. Jadi ada tanaman-tanaman yang mungkin sudah layu, sudah mati, ya. Maka itu mulai kita bersihkan tanaman-tanaman itu. Tapi juga ada benih-benih yang kita tanam. Disinilah kita itu kalau berkebun itu seperti mencontek peran kita sebagai co-kreator. Jadi co-kreator itu apa ya? Eh, temannya sang pencipta begitu. Jadi itulah berkebun. Makanya kenapa kita kemudian menanam benih, kemudian ketika benih itu setiap hari kita rawat, kemudian kita apa namanya sirami, kemudian mulai bertumbuh, mulai muncul yang namanya daun-daunnya. Apa ya kalau makin besar yang relatif ya, bisa kita menanam pohon mangga begitu. Terus apalagi ada berbuah. Jadi kita itu melihat satu rangkaian hidup yang kompleks itu melalui kebun yang kita miliki. Jadi kebun itu seperti prototipe hidup, Kang Latif. Jadi kebun itu seperti prototipe hidup. Ada Salman. Udah bangun. Jadi kebun itu seperti prototipe hidup gitu. Kan kadang-kadang kita kalau kalau apa kalau tidak berkebun ya di luar itu gitu. Kadang-kadang kesadaran kita ini kan terpecah-pecah Kang Latif, terpecah-pecah. Kadang fokus kepada pekerjaan kita, kadang fokus ke apa namanya mungkin target-target dan deadline. Apalagi teman-teman yang di kantor juga sama ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dicapai tiap harinya apa. Nah, ketika berkebun itu kita diajak masuk ke dalam satu kehidupan yang total. Jadi kesadaran kita itu betul-betul total. Kita seperti diminta melupakan sejenak gitu kehidupan yang begitu carut marut untuk memang terlibat di dalam namanya tadi prokreasi lah atau penciptaan itu. Jadi kita seperti diajak terlibat dalam satu proses penciptaan di atas muka bumi ini. Itu sebetulnya yang mendorong Kang Latif kenapa orang merasa seperti menemukan makna hidupnya lagi. Saya pernah menceritakan Kang Latif bagaimana misalnya dulu cerita di dalam novelnya Khotbah di Atas Bukit ya, ceritanya Kunto Wijoyo mengenai kisah Darman gitu ketemu Humam.
Itu juga sama. Humam itu kan sosok kayak kakek yang hidupnya betul-betul sudah menyatu dengan alam. Nah, sedangkan barman itu representasi orang kantoran yang udah pensiun, yang memang belum terkoneksi dengan alam. Tapi diajari oleh Humam, bagaimana barman itu belajar bisa menyatu dengan alam. Nah, jadi berkebun itu begitu, Kang Latif. Ada satu proses kembalinya kita kepada kesejatian kita. Maka kenapa sih kita itu ingin berkebun? Kenapa kadang-kadang kalau orang udah berkebun udah total, itu kita itu nggak perlu yang lain, Kang Latif. Karena nggak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mengasihkan, kecuali kita memang terlibat atau menyaksikan atau berada di dalam satu rangkaian penciptaan tadi. Gitu. Jadi kita menjadi temannya sang pencipta. Ya itu luar biasa itu. Jadi berkebun itu nggak bisa dianggap apa namanya sambil lalu begitu saja ya. Tetapi kita semakin mengenal dengan lingkungan, dengan alam. Nah, ini juga harus saya lanjutkan, Kang. Proses pengenalan kita terhadap alam ini kan kadang-kadang, kalau saya menggunakan bahasanya, apa namanya, apa istilahnya itu, Popper ya. Popper ini, Kang Latif seorang filsuf yang mengkritik verifikasi, jadi dengan falsifikasinya, di mana Popper itu melihat dunia itu tiga dunia, Kang Latif. Jadi pertama, ada dunia subjek, sama. Yang kedua, ada yang namanya dunia objek, dunia objektif ya. Tapi ada dunia kultural, yaitu dunia di antara subjek dan objek. Nah gitu. Jadi, nah kaum positivisme itu biasanya lebih banyak menekankan dunia objek. Objek. Kaum kaum transendentalisme lebih banyak menekankan dunia subjek. Nah, sedangkan dunia kultural itu tengah-tengah di antaranya. Nah, perbincangan ilmu, perbincangan teknologi sebetulnya berada di dunia yang ketiga tadi, yaitu dunia antara subjek dan objek begitu. Nah, kaitan dengan berkebun itu sebetulnya kita berada atau menyatu antara dunia subjek dan dunia objek sekaligus, Kang Latif. Jadi tidak lagi ada separation, tidak ada lagi perpisahan. Kenapa orang kalau udah betul-betul berkebun itu sudah tadi, it's healing. Berkebun juga bisa menyembuhkan gitu. Bahkan kita juga bisa melawan mungkin ketakutan akan kematian dengan berkebun. Kenapa? Karena dengan berkebun kita tahu bahwa kematian itu juga part of kelahiran gitu. Jadi coba lihat pohon-pohon kalatif ya. Ketika pohon itu mati, sekaligus juga dia lahir begitu. Dan jangan lupakan, ketika berkebun kita bukan hanya bicara yang ditanam di atas tanah, tapi orang yang berkebun juga bicara tentang tanah. Dia juga mengenal hakikat tanah, tempat di mana nanti dia pun akan kembali ke tanah begitu. Dan jangan lupa, orang berkebun juga pasti akan mengenal hakikat air gitu. Jadi bukan hanya tanah, tapi juga hakikat air. Tapi sekaligus juga udara. Ketika angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, orang itu juga akan merasakan kehadiran sang angin. Wah, jadi luar biasa kan Latif. Terlalu banyak hal-hal yang akan didapatkan memang kalau manusia itu berkebun. Makanya kenapa filosofi of gardening ini nggak sembarangan, karena itu ada satu proses kembalinya kita kepada hakikat kesejatian kita, dan kita itu hudur ya, hadir, eksistensi kita itu secara total gitu. Maka nggak heran sih kan kalau saya kenapa banyak orang yang ya udah deh berkebun gitu, saya pengen berkebun. Saya banyak menyaksikan ya di mana-mana orang kalau udah berkebun itu ya tadi biasanya mohon maaf ya, jadi lebih baik berkebun gitu daripada kita kadang-kadang semata-mata hanya berpergian ke mall misalnya. Kenapa? Karena kalau berkebun itu ya tadi dia menghidupkan. Ya nggak jauh-jauh Kang. Kang Latif pernah tahu ya ada namanya sekarang ini hidroponik begitu. Jadi orang yang tidak punya tanah Lahan. pun, lahan gitu luas ya, tetap di rumah-rumah itu mereka bisa menanam. Maka ada yang namanya hidroponik misalnya, atau aquaponik dan lain sebagainya lah. Ada banyak itu istilah-istilahnya. Kenapa sih melakukan itu? Bukan semata-mata menghasilkan buah-buahan ya atau apa sayuran begitu, tapi menanamnya sendiri itu menjadi satu kenikmatan. Kebayang nggak Kang Latif? Apalagi kita hidup di satu peradaban di mana orientasi kita itu banyak yang fokus hanya ke hasil. Pokoknya apapun caranya penting hasilnya. Walaupun caranya menderita nggak apa-apa, yang penting hasilnya menyenangkan.
membahagiakan. Dengan berkebun kita dilatih berbeda kan. Kita dilatih untuk merasakan nikmatnya proses. Betul nggak? Jadi proses menanamnya itu yang nikmat gitu. Itu Kang Atip untuk pengantarnya dulu ya. Ya, Mungkin Kang Atip ada sebelum yang mau. banget Ya. ya pengantarnya, dan memang terlebih lagi karena saya sangat setuju sekali bahwasanya berkebun itu tidak hanya juga melibatkan aktivitas fisik, tetapi ada aktivitas logika di sana, ada aktivitas hati terutama ya, aktivitas jiwa yang sangat mendalam, spiritual. Bahkan ketika kita ingin berkebun, itu kita juga tidak sekedar berkebun, karena saya berkali-kali juga mencoba berkebun dengan hanya sekedar berkebun, tidak melibatkan teori-teori bagaimana bertanam, kemudian bagaimana melibatkan hati ketika kita melakukan berkebun, itu ternyata hasilnya sangat berbeda. Nah, sehingga memang kalau dalam filsafat berkebun itu ada 4 hal kan juga yang sudah saya amati terkait dengan berkebun. Pertama adalah ada di sana ada yang namanya tata, ada yang namanya titi, ada yang namanya tandur, ada yang namanya tukul. Nah, ini dalam dalam berkebun yang umum di masyarakat tuh saya melihat ada 4 itu. Jadi tata, titi, kemudian tandur, dan tukul. Yang pertama tata, Kangen. Tata itu adalah sebelum berkebun tuh sebenarnya setiap orang tuh punya, ya, kalau istilahnya tata itu menata gitu. Kita merencanakan. Anda mau berkebun dengan lahan berapa banyak, kemudian kalau tidak punya lahan seperti apa yang kita lakukan, termasuk saya juga pernah mencoba untuk melakukan model hidroponik gitu ya. Dan setiap orang pasti ada menata, termasuk menata hati kita, menata apa yang mau kita lakukan. Artinya ada proses di sana adalah merencanakan, ada sebuah planning kita mau ngapain. Kemudian yang kedua adalah titik. Kalau titik itu ibaratnya adalah meniti, merintis. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas yang tadi sudah kita rencanakan, kita ada proses meniti di sana, ada proses merintis. Kalau kita ada sebuah tanah, misalkan kita babat dulu alas tanah itu, kemudian termasuk kita siapkan, kemudian termasuk kita juga istilahnya rumput-rumput yang kita singkirkan, dan kita meniti atau merintis, memulai. Nah, seringkali memang orang punya rencana, tetapi kemudian tidak dititi atau tidak dirintis. Nah, ini juga rasanya juga akan menjadi hal-hal yang sia-sia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tandur. Dan tandur itu apa? Ya sudah mulai menanam, sudah mulai menandur, sudah mulai istilahnya menumbuhkan dari awal. Yang ketiga adalah tukul, menumbuhkan. Nah, tumbuh ya, kalau kita mendengar kata tukul ya tumbuh sebenarnya. Nah, proses itu sebenarnya semuanya melibatkan tidak hanya masalah logika, tetapi juga masalah hati. Dan juga masalah kejiwaan tadi, psikologi. Saya mengamati misalnya ketika pandemi sekarang, dari sisi data saja kita bicara, ternyata para pengusaha tanaman itu untung besar. Minimal ketika saya datang juga sama ke tukang tanaman di pinggir-pinggir jalan atau di sekitar daerah kota, kita tanyain, Pak, tanaman ini, oh iya lagi ramai sekali orang ketika masa pandemi semuanya berkebun, dan luar biasa penghasilan para penjual tanaman di pinggir jalan, penjual bibit-bibit di pinggir jalan, dan semua itu permintaan sangat luar biasa. Karena ternyata ketika orang masa pandemi, lockdown di rumah, mereka merindukan ada apa? Ada unsur komunikasi dengan sesama, dan ternyata itu mereka komunikasi karena dibatasi, mereka ada unsur interaksi, dan akhirnya mereka berkebun. Dan berkebun menjadi aktivitas yang sangat luar biasa di masa pandemi. Artinya apa? Orang merindukan untuk adanya sebuah interaksi dengan makhluk lain. Dan makhluk lain itu artinya salah satunya adalah berkebun atau berinteraksi dengan tanaman. Dan ketika kita menanam itu dengan teori, dengan rasa, dan juga dengan kejiwaan yang full, maka hasilnya akan berbeda. Saya tidak terlibat langsung, saya pernah mencoba hidroponik, juga menanam, tapi tidak terlibat langsung dengan aktivitas berkebun, karena mama saya yang berkebun sangat luar biasa ya, namanya Salman tuh, ketika berkebun tuh seperti menemukan satu apa, kalau saya bilang ekstase itu apa? Kesadaran ya, yang luar biasa, full merawat dari mulai sedih ketika mati tanamannya, kemudian bahagia ketika tumbuh. Dan kita yang tidak berkebun pun menikmati gitu. Ketika melihat misalkan tanaman-tanaman yang seger tumbuh dengan luar biasa, kita menikmati proses itu gitu. Bahkan kita membelanjakan
pupuk saja itu sudah menikmati, membayangkan betapa nanti pupuk ini, bibit ini, dan segala macam yang kita beli itu menumbuhkan satu makhluk hidup yang akan juga membahagiakan dan membahagiakan kita. Dan rasanya itu juga mungkin dirasakan oleh Anda semua yang hadir di sini. Terima kasih. Kalau Anda mau punya pengalaman, silakan bisa di-share-kan juga ke sini. Tapi satu hal adalah berkebun tidak hanya sekedar kita menanam lalu tumbuh, tetapi ada proses metamorfosa yang kita ikut lalui di sana. Dan kita ikut terlibat di sana, rasa itu ikut dalam di sana. Dan itu apa yang kita sampaikan, rasa sedih, rasa bahagia, rasa tenang ketika kita mendapatkan semua proses itu, dan itu yang juga kita rasakan. Nah, dan menariknya adalah ternyata kalau kita amati itu adalah Tuhan pun menciptakan kita itu mungkin ya, kalau kita juga seperti bilang, ketika kita ikut merawat tanaman dari awal sampai akhir, kita senang ketika dia tumbuh, kita senang ketika dia berbuah. Mungkin itu pun yang dirasakan oleh seorang orang tua barangkali ya, ketika ikut serta menumbuhkan anaknya, ikut serta mendidik anaknya sehingga bisa menjadi lebih oke, lebih baik dan berhasil. Itu juga mungkin yang dirasakan oleh orang tua ketika mendidik anak. Termasuk juga mungkin sang pencipta pun kenapa kita meminta kita untuk berbuat baik, juga akan senang ketika makhluk yang diciptakannya itu berbuat baik, dan sangat sedih ketika makhluk diciptakannya itu tidak melakukan atau tidak melakukan kebaikan. Mungkin itu pun yang dirasakan. Artinya banyak hal yang kita dapatkan dari berkebun. Ada hal lain kan? Iya, tadi saya komentari Kang Latif ya. Mungkin yang tadi 4 hal tadi, ada yang namanya tandur tadi ya. Tandur itu ya proses menanamnya. Itu justru juga menjadi satu proses budaya. Itu yang harus kita lihat. Jadi karena saking pentingnya yang namanya berkebun itu di beberapa tradisi justru itu jadi peristiwa budaya. Kalau misalnya contoh kalau di daerah Sunda itu di Sunda Wiwitan ya, itu ada namanya Serentahun. Itu Serentahun lah. Serentahun itu satu peristiwa yang dilakukan setiap tahun, sudah perayaan tahunan. Baik itu yang ada di Kuningan ataupun yang ada di daerah Banten sana, itu ada namanya Serentahun. Nah, Serentahun itu biasanya dilakukan apa sih? Itu ketika peristiwa itu ya peristiwa bersyukur sebetulnya. Mereka membawa padi-padian. Bahkan saya pernah ngobrol langsung dengan satu komunitas di Sunda Wiwitan. Itu mereka menjelaskan bahwa bahkan untuk menanam pun itu ada ritualnya. Ya makanya itu nggak sembarangan. Ini kenapa sih menanam saja itu ada ritualnya? Karena ternyata Kang Latif, berkebun itu adalah sesuatu yang sakral. Nah ini perlu saya sampaikan ini. Jadi berkebun itu sesuatu yang sakral karena dia merupakan satu aktivitas yang melampaui dirinya. Jadi melampaui dirinya itu begini. Kalau misalnya saya berkendaraan, maka sebetulnya ya ketika berkendaraan ya ketika nyetir mobil, ya itu tujuan saya mengoperasikan mobil itu gitu. Gitu. Nah, tetapi beda dengan berkebun. Berkebun itu ketika kita berkebun, itu bukan semata-mata berkebunnya, tadi yang kalian disampaikan, tetapi banyak sekali anasir yang memang berada atau melatar belakangi atau berada di belakang dari proses berkebun itu. Nah, kenapa berkebun itu kemudian menjadi eksklusif, Kang? Menjadi mahal. Menjadi mahal. Apa kalau kita bicara konteks orang-orang kota ya? Banyak sekali orang-orang kota itu, kan ibaratnya begini ya, mereka meninggalkan kampung halaman, Kang, di mana di kampung itu banyak kebunnya gitu ya. Pergi ke kota bekerja di kantor-kantor gitu ya, di gedung-gedung tinggi. Tapi kemudian ketika mereka udah terkumpul uangnya, hiburannya itu datang ke tempat-tempat yang memang bernuansa kebun begitu. Entah ke Bali, entah kemana. Artinya apa? Tetap manusia itu ingin kembali ke sana. Itu yang saya bilang. Jadi berkebun itu adalah proses asal sekaligus proses kita kembali. Ya itu tadi dengan berkebun gitu. Walaupun nanti kita bisa melanjutkan diskusinya Kang Latifnya. Berkebun ini kan konteksnya kan beda-beda. Ada yang kebun itu di depan rumah, ada di belakang rumah. Nah itu nanti tergantung filosofinya. Ini beda-beda memang. Kalau kita lihat model-model kesultanan atau kerajaan kita di Nusantara kan, dulu kan konsep taman, konsep kebun, nah itu memang disatukan sebagai tempat juga untuk guyub ya. Jadi tempat perjumpaan-perjumpaan dengan family,
tapi juga sekaligus ada juga tempat untuk melakukan apa istilahnya itu meditasi atau melakukan penyendirian lah. Jadi orang biasa pun menyendiri di kebun gitu. Dan itu ternyata betul kan Latif. Sampai sekarang masih ada beberapa orang yang kerja di kantor, kerja di mana, pada akhirnya proses penyendirian itu di kebun gitu. Karena kenapa dia menyendiri di kebun? Ya dia melakukan aktivitas menanam segala macam dengan alam tentunya, tapi dilakukan sendirian. Nah itu juga bagian dari sesuatu yang menurut saya itulah part of kembalinya orang itu kepada atau mengenal kesejatian itu. Itu saya kira itu menjadi hal yang penting. Makanya sekali lagi berkebun bukan peristiwa yang biasa ya. Yang kedua Kang Latif, berkebun juga tadi saya katakan kan yang pertama menjadi part of culture kan. Tapi juga ada bagian dari sisi ekonominya. Ini jangan lupa ini. Ada yang namanya permaculture. Kang Latif pernah dengar nggak? Permaculture. Jadi permaculture itu filosofinya begini. Bagaimana saya bisa hidup minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar saya dari tanah yang saya punya. Sekecil apapun tanah itu. Itu permaculture kan. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada halaman yang luasnya hanya berapa meter begitu. Tapi karena ditanami, dirawat tadi ya, ditandur dengan baik, ditata dengan baik, dititi dengan baik, itu pada akhirnya Kang Latif bisa menghasilkan sesuatu. Saya ingat sekali dulu, nggak tahu sekarang tuh nggak tahu masih ada apa enggak ya. Tapi setahu saya udah agak jarang ya. Kecuali sekolah-sekolah yang memang basisnya alam. Itu dulu anak-anak itu kan diajarkan menanam palawija. Saya nggak tahu, Kang Latif waktu SD merasakan nggak? Jadi sekolah disuruh nanam itu. Jadi kita nanam palawija. Bahkan ada istilahnya itu menanam sayur-sayuran, ya kan? Ada namanya tanaman obat hidup. Nah, nggak tahu nih anak-anak sekarang belajar nggak tuh menanam obat hidup ya? Apotek hidup gitu. Apotek hidup saya nggak tahu masih apa enggak. Dulu tuh kita menanam kan apotek hidup. Bahkan sekolah-sekolah walaupun kecil-kecil ya selalu ada taman di mana anak-anak pun menanam di sana. Nah ini yang saya maksudkan jangan sampai ini hilang gitu dari pendidikan kita. Jangan sampai kemudian sesuatu yang memang bagus itu kemudian hilang gitu. Jadi makanya nggak bisa juga relatif berkebun itu ya kembali tadi ke konsep permaculture ya harus dipraktekkan oleh siapapun. Tapi sekali lagi supaya ini bisa dipraktekkan harus ditekankan terus juga di pendidikan kita gitu. Tapi nantilah kita mungkin terakhir ya kita harus masuk ke filosofi di pendidikannya Kang. Kenapa pendidikan berkebun juga itu menjadi penting gitu untuk diajarkan terus. Gitu. Tapi kembali ke permaculture Kang Latif, ini saya pikir ini yang apa ya? Kemandirian ekonomi lah. Itu yang di kita masih orang masih belum terlalu ngeh lah gitu dengan permaculture gitu. Saya setuju sekali Kang An. Kita mengamati dari perkembangan sejarah manusia juga itu menarik terkait dengan berkebun. Kita minimal yang kita pelajari secara umum terkait dengan perkembangan sejarah manusia ketika ada di bumi. Itu yang paling primitif kan adalah ketika harus berburu. Kegiatan berburu itu kan hal yang paling primitif. Ketika kita hidup, manusia kemudian berburu. Berburu hewan, kemudian berburu mungkin ya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tapi konsepnya adalah berburu. Mencari apa yang sudah tersedia di alam. Dan kemudian ketika itu akhirnya terciptalah aktivitas ketika sudah habis binatang segala macam, mereka berpindah. Lalu kemudian berpindahnya tidak sekedar hanya berburu, lalu kemudian berkebun saat itu. Tapi berkebunnya adalah buka lahan, menanam, sekaligus termasuk berburu. Kemudian setelah dirasakan habis itu tanahnya, kemudian berpindah lagi. Membakar hutan lagi, membuka hutan lagi untuk berkebun, lalu setelah dirasakan habis lagi unsur haranya dan sebagainya, berpindah lagi. Dan akhirnya tidak pernah tercipta yang namanya kebudayaan di saat manusia masih berjalan dengan pola berkebun hit and run, artinya nomaden. Dan akhirnya adalah terciptanya kebudayaan adalah saat manusia sudah mulai memikirkan pola berkebun yang fix, artinya memang benar-benar di satu tempat, mereka kemudian di sana berkebun, mereka di sana kemudian memelihara atau beternak. Dan saat itu ketika manusia sudah mulai istilahnya tuh mengabadikan atau melanggengkan aktivitas mereka, mulai terciptanya kebudayaan, mulai terciptanya sebuah masyarakat yang
yang luas akhirnya. Di sana mulai terciptanya tidak hanya sekedar manusia untuk bertahan hidup menciptakan itu, tetapi kemudian ketika manusia sudah settle, sudah swasembada, sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akhirnya apa? Mereka mulai mengembangkan budaya di sana, dan kemudian kita lihat artinya akhirnya terciptalah budaya-budaya, dan biasanya banyak sekali budaya itu diciptakan di pinggir aliran sungai karena di sana ada proses irigasi untuk bisa Irigasi. berkebun dengan sangat mudah karena sekitarnya ada tanaman. Jadi akhirnya apa? Mulai terciptanya kebudayaan, mulai terciptanya perkembangan manusia adalah saat manusia itu sudah mulai menetap berkebun, kemudian mulai menciptakan swasembada bagi dirinya. Akhirnya manusia berpikir hal yang lebih produktif, tidak dan estetik pada akhirnya, dan menciptakan sebuah hukum-hukum yang tercipta itu adalah ketika manusia sudah bisa memenuhinya. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu itu, misalkan berkebun deh, saya melihat misalkan ketika berkebun kita hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hajat kita, kebutuhan dasar kita, maka seringkali kita melupakan ada filosofi hal lain yang ternyata bisa menyejukkan jiwa. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kewajiban saja, karena rasanya filosofi ketenangan jiwa dan lain sebagainya mungkin bisa berkurang. Mencangkul capek pada akhirnya, tetapi tidak merasakan mencangkul itu adalah sebuah hal yang menikmat. Mungkin itu yang juga saya amati, bahwa ketika berkebun hanya sekedar capek kalau kita tidak menyelami atau kita tidak menyelami secara psikologis dan kejiwaan. Rasanya itu mungkin itu juga jadi sorotan kita yang mungkin juga kita rasakan, Kang. Iya, betul. Makanya Kang Latif, ada buku-buku yang menurut saya diambil dari kata kebun ya, gitu. Kayak misalnya ada buku judulnya The Garden of Truth. Jadi The Garden of Truth itu Taman Kebenaran. Itu buku yang ditulis oleh Syed Hussein Nasr. Ini menarik. Kenapa misalnya orang seperti Syed Hussein Nasr itu menulis buku itu The Garden of Truth, Taman Kebenaran. Karena memang di taman itulah atau di kebun itulah kebenaran itu diperbincangkan. Dan itu juga artinya kebun itu mengandung juga dimensi spiritual, Kang Latif. Jadi ada kebenaran di sana, ada al-haq di sana, ada the truth di sana. Makanya tidak lagi menjadi peristiwa semata untuk memenuhi kebutuhan individu misalnya, tapi juga ada peristiwa spiritual yang terjadi di sana. Ada juga misalnya buku judulnya itu Bustanus Salatin, Bustanus Salatin. Itu bustan itu kebun juga, kebun. Salatin itu ya sultan-sultan, jadi kebunnya sultan-sultan. Nah, itu juga jadi satu buku ya. Jadi banyak sekali buku-buku yang menurut saya akhirnya inspirasinya itu kebun, tapi yang menarik kebun juga selalu menjadi metafora. Jadi bukan kebun dalam artian menanam tadi, tapi juga kebun menjadi metafora. Kenapa? Karena memang ya tadi di kebun itulah yang menjadi miniatur hidup sebetulnya. Ada hidup di sana, ada mati di sana, ada benda-benda, ada bebatuan di sana, ada materi di sana, ada pepohonan di sana, bahkan juga ada hewan di sana. Makanya ketika ada kebun kita nggak bisa menafikan pasti ada hewan kan, Kang Atif? Jadi nggak mungkin tuh, walaupun hanya sebatas semut misalnya, pasti ada hewan gitu, karena itu bagian dari alam. Untuk menumbuhkan tanah yang subur pasti ada yang namanya ular, bukan ular, yang unsur hara itu bisa ada makhluk lain yang hidup gitu di sana. Jadi nggak bisa cacing. Betul, cacing itu menandakan ya tanah itu subur gitu. Kita nggak bisa cacing dihilangkan. Ternyata itu menandakan tanah itu subur sebetulnya. Jadi ada unsur-unsur yang menurut saya mengenai yang hidup itu memang sangat kuat kita rasakan kalau kita berkebun gitu. Nah, tapi kalau saya gini Kang Latif, supaya teman-teman juga mungkin bisa merasakan, nggak salah juga sih kalau kita misalnya diusahakan lah sesekali kita juga memang datanglah ke kebun gitu. Ya kalau kita belum punya kebun ya datang ke kebun binatang, datang ke tempat wisata-wisata yang memang di sana konsep kebunnya masih kuat ya. Itu banyak tempat kok bisa kita datangi. Tapi kalau kita memang ingin ya kita bisa mulai dari misalnya hidroponik,
Ya, hal kecil-kecil aja. Kita berkebun dari hal-hal yang mungkin dulu kita lakukan, karena ini betul ini. Kalau kita udah, bisa gini, kalau kita ingin jadi orang bijak, maka berkebunlah gitu. Ini saya ulangi lagi nih. Kalau kita ingin jadi orang bijak, maka berkebunlah gitu. Karena terlalu banyak lah kebijaksanaan yang akan kita dapatkan kalau kita memang berkebun gitu. Itu Kang Latif. Termasuk, Tapi ya ini termasuk mungkin yang penting kenapa gimana? bijak melatih kesabaran ya Kang ya? Karena Iya, iya, kita betul. ketika sudah proses tadi tata, titik, kemudian tandur, untuk proses Hmm. tumbuh atau tumbuh itu kita harus selalu Hmm. merawat gitu. Dan tidak Iya. mungkin segala sesuatu itu istilahnya kan mungkin ada istilah di apa namanya di karbit dalam Hmm. proses pertumbuhan itu walaupun seandainya kita di booster dengan segala macam pupuk pertumbuhan dan sebagainya, tetap kita harus sabar menanti dari mulai Iya, biji menjadi tunas misalnya. Dan kita tidak pasal, betul. ayo cepat tumbuh, nggak bisa, karena ada proses yang harus Betul. dilalui. Dan menikmati proses itu dari mulai tumbuh, dari mulai biji misalkan tunas, kemudian mulai muncul kecambah dan lain sebagainya. Hmm. Itu Hmm. kenikmatan setiap prosesnya itu menarik sekali Kang ya. Dan butuh Ya, kesabaran. Dan betul. ketika sudah mulai tumbuh, ada mulai banyak misalnya gulma-gulma atau tanaman pengganggu juga mulai disingkirkan. Jadi proses merawat itu tidak hanya sekedar saya tanam atau saya tandur, kemudian setelah itu tumbuh sendiri, tidak bisa. Karena setelah itu bisa sih tumbuh, tapi hasilnya pasti akan berbeda dengan merawat. Nah, sama seperti halnya mungkin kalau kita ibaratkan ke dalam manusia. Manusia itu adalah kalau kita ibarat bibit, ya sudah bibit adanya bibit gitu. Dan bibit itu sangat bagus, misalkan bibit unggul. Oke, bibit unggul. Tapi problemnya adalah bibit unggul ini dikembangkan atau tidak. Bibit unggul ini dipupuk atau tidak. Dan kalau kita bicara analogi itu terkait dengan pertumbuhan atau perkebunan, maka hal itu sangat relate dengan kita. Kita punya misalkan anak, atau misalkan kita punya anak didik misalkan, ya memang bibit unggul nih. Pertanyaannya dia apakah akan menjadi hasil yang unggul dan buah yang berkualitas atau tidak? Belum tentu. Tergantung bagaimana kita merawatnya, kita mendidiknya, kita menumbuhkannya hingga menjadi menghasilkan buah yang berkualitas. Dan semua itu butuh proses. Jadi filosofi pertumbuhan dari awal sampai akhir sampai merawat itu juga harus selalu di apa namanya kita menjadi bagian dari filosofi berkebun. Dan menariknya begini, sama sepertinya tanaman mungkin sudah tua. Ketika tanaman sudah tua, apakah dia akan berkurang buahnya? Mungkin akan berkurang buahnya. Tetapi kan di sana ada proses apa? Ada proses dia bisa dikembalikan menjadi lebih produktif juga gitu. Dengan cara apa? Kembali diberikan pupuk, kemudian termasuk nanti diremajakan dan sebagainya. Manusia pun demikian. Kalaupun kita sudah tua, apakah kita tidak produktif? Mungkin produktivitas menurun. Tetapi ada hal lain yang tidak bisa kita hinggapi adalah bahwasanya pertumbuhan itu punya pengalaman, punya banyak sumbangsi, dan punya banyak hal buah yang bisa kembali menumbuhkan yang lain. Dari pohon yang besar itu sudah akan tumbuh banyak sekali biji-biji yang tumbuh pohon-pohon yang lain. Dan rasanya itu pun menjadi bagian dari kita sebagai manusia. Satu saat ketika kita tua, apakah kita sudah tidak produktif? Mungkin tidak produktif seperti kita saat muda, tetapi produktivitasnya akan berbeda adalah ketika kita dituntut untuk bisa memberikan biji-biji atau memberikan bibit-bibit unggul yang bisa kembali menumbuhkan pohon-pohon yang bisa memberikan buah. Dan itu mungkin juga menjadi bagian dari filosofi lain ya, dari hikmah berkebun atau mengamati pertumbuhan sebuah tumbuhan kan. Betul Kang Latif. Makanya tadi yang Kang Latif bilang kalau begitu pentingnya yang namanya berkebun itu, maka mau nggak mau kan kita mesti mengembalikan atau mengingatkan kembali pentingnya edukasi tentang berkebun. Jadi anak-anak itu ya harus diedukasi. Yes, betul. Sekarang itu generasinya digital misalnya. Ini generasi yang beda dengan sebelumnya gitu. Dimana anak-anak sebelumnya ya banyak bermain di kebun gitu. Tapi secanggih apapun generasi yang berkembang, tentu pendidikan berkebun itu menjadi fondasi gitu kan nanti. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga karena mentang-mentang dengan digital sekarang, kayak kita pun memakai digital sekarang, tapi juga jangan lupa tentang berkebun itu gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita itu menjadi alien Kang ya. Jadi nggak kenal dengan dunia kita sendiri.
kita nggak kenal dengan asal kita sendiri. Saya ingat katanya ini nggak tahu benar apa enggak ya, cuman misalnya ada orang di luar negeri nih, jadi anak itu kalau ditanya itu dari mana sih asalnya susu gitu, susu sapi gitu. Ya susu sapi itu dari mall. Dari Kemudian mall anak ya. itu ngerti kalau susu sapi itu bukan dari mall, dia itu ya berasal dari sapi. Itu bisa nggak tahu loh. Betul itu. Anak-anak bisa jadi suatu saat itu akan ditanya dari mana misalnya datangnya cabai-cabean. Cabai lah gitu, cabai-cabean, cabai. Itu orang akan melihatnya, oh itu dari mall, dari pasar. Orang nggak tahu kalau cabai itu bisa ditanam gitu. Makanya kenapa kan nanti bisa kita perlu tuh kan, kita mungkin perlu mengingatkan banyak pihak ya. Ayolah anak-anak kita itu didik lagi tuh kan. Didik lagi menanam palawija. Itu saya masih ingat istilahnya ya. Apotek hidup gitu. Karena dengan cara demikian tadi anak-anak akan diajarkan untuk memiliki kesadaran ya tadi gardening tadi. Karena gardening itu adalah bagian dari apa dari life ya yang kita punya as human gitu sebagai manusia gitu. Itu kan, ayolah kita berkebun gitu ya, ayo berkebun gitu. Ya setidaknya kalau kita yang sibuk kan seminggu sekali lah gitu. Saya juga di rumah ada kan Latif, di rumah saya ini ada tanah sedikit yaitu kita tanemin gitu ya. Waktu itu di samping saya juga ada pohon mangga ya, alhamdulillah bukan saya tanam tapi kita rawat dan banyak berbuah terus. Apa? Jadi nggak usah berkecil hati ya. Jadi kalau teman-teman tanahnya sedikit nggak usah berkecil hati lah, tetap bisa berkebun kok. Walaupun nggak ada Ya, tanah, hidroponik ya, itu bisa kita apa? Bisa kita buat gitu seperti itu. Gitu kan? Halo? depan itu adalah kebun dan itu ternyata kalau kita lagi suntuk gitu ya karena meeting kemudian sambil meeting kita Hmm. melihat suasana itu sangat berbeda sekali, bisa merefresh. Dan Ya. kalau kita ambil filosofi warna, Kang Aan, kenapa kalau Hmm. papan tulis itu kalau kita di dunia pendidikan di Barat, papan tulis itu warnanya hijau karena ternyata hijau itu menumbuhkan memang kreativitas, Kang, merangsang Hmm. kreativitas. Itu filosofi warna. Kenapa Hmm. papan tulis di luar negeri atau di barat atau mayoritas itu warnanya hijau? Karena merangsang kreativitas. Hijau itu warna Hmm. kreativitas. Maka ketika kita dalam ruangan ada unsur hijaunya atau ada unsur tanaman, itu malah menumbuhkan kesegaran atau kreativitas. Termasuk Hmm. ketika kita sedang sedang apa namanya sedang suntuk itu bisa melihat tanaman itu bisa menyegarkan dan itu adalah filosofi filosofi apa namanya filosofi dari berkebun dan menarik nih misalkan kita lagi pusing nih gitu ya apa namanya Hmm. oh bisa saja tuh misalkan gini nah itu rumah saya tuh Ya, ini ya, 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 ya. Hmm. Betul, oh betul. Betul. istilahnya itu ketika lagi meeting itu suntuk ya tinggal tinggal melihat apa namanya Hmm. melihat kebun ya tinggal tinggal diatur misalkan apa namanya Hmm. mejanya menghadap ke sana sudah kebun gitu dan memang betul Hmm. kebun itu ada dua hal. Ada yang sifatnya adalah menghasilkan buah. Kalau hasilkan Hmm. buah kan yang kita harapkan kan adalah buah itu kita tanam mendapatkan buah kita nikmatin. Tapi ada hal adalah berkebun yang atau bertaman, berkebun atau menanam sesuatu di dalam taman yang itu Hmm. tidak menghasilkan buah, tetapi menghasilkan bunga atau pun tidak Hmm. tanaman yang tidak berbunga tapi Ya. daunnya itu dinikmati Hmm. dinikmati artinya ada unsur fisik yang kita dapatkan kalau itu berbuah atau ada unsur kenyamanan dan ketenangan ketika itu adalah Hmm. tanaman yang tidak menghasilkan buah tapi bunga atau pohon atau daun yang bagus gitu. Artinya apa? Tidak semua itu kenikmatan dihasilkan dari sisi fisik, tetapi ada juga kenikmatan yang dihasilkan ketika kita melihat sesuatu, menikmati dan tidak perlu kita cicipi, Hmm. tidak perlu kita sentuh, tapi yang kita lihat itu menenangkan. Nah itu yang Ya. yang yang Proses kan, itu yang tadi saya sampaikan. Proses. Itu yang kadang-kadang kalau kita berkebun itu sebetulnya kenikmatan tertinggi itu di prosesnya kan. Di proses bertandurnya itu kenikmatan tertinggi gitu. Saya iya ada beberapa tempat wisata Kang ya yang menawarkan anak-anak itu berkebun kan. Itu berbayar gitu. Itu iya cukup mahal gitu. Dalam artian apa kenapa sih anak-anak itu senang ya berkebun? Karena itu hakikat anak-anak.
Ya nanti sebenarnya senang itu kan, ke alam, kembali berkebun itu senang tuh, menanam gitu ya. Saya di sekolah kan, di sekolah alam kebun tumbuh itu sama kan Latif. Jadi saya ngedidik anak-anak itu misalnya nanam macam-macam lah, entah di tempat-tempat media-media tanam yang sederhana. Tapi ketika itu berbuah kan, atau tumbuh dari biji tumbuh ya menjadi tunas gitu terus tumbuh, wah itu luar biasa excitednya. Jadi anak-anak itu sangat senang dan takjub gitu. Oh iya ya ternyata ada kehidupan gitu. Ternyata ada kehidupan. Ini yang kadang-kadang kita hilang tuh kesadaran seperti itu kan Latif. Iya. Sederhana sebenarnya kan ada scarcity, ada kelangkaan ya. Mungkin bagi anak-anak yang langka tempatnya atau langka misalkan dari sisi lahan, tidak punya lahan luas, hidroponik bisa jadi solusi seperti yang akan sampaikan. Atau termasuk sebenarnya tidak perlu hidroponik yang rumit sebenarnya, menumbuhkan mentalitas pertumbuhan itu juga bisa kita bisa kita tularkan dari hal yang sederhana, misalnya biji kacang hijau itu kan juga bisa menjadi tauge. Nah itu juga sebenarnya bisa kita ajarkan. Kemarin Salman sempat mendalam itu, ternyata ada kacang hijau ditaruh saja di tanah atau taruh di kapas yang basah, itu dalam jangka waktu berapa lama dia akan tumbuh kecambah gitu. Dan itu udah bertanya gitu, kenapa kok bisa tumbuh? Wah, it can grow. Saya bisa jelaskan itu. Jadi sebenarnya memberikan pendidikan sederhana terkait dengan aktivitas-aktivitas yang berkebun itu ternyata tidak perlu rumit-rumit, sebenarnya bisa hal kecil tetapi juga bisa powerful. Dan ternyata ya tinggal tadi niatnya atau mungkin upaya yang mau niat atau tekadnya seluas apa, sebesar apa. Itu yang mungkin perlu kita tanamkan ya kepada diri kita terutama dan juga termasuk orang-orang sekitar kita. Betul, setuju Kang Latif. Makanya edukasi berkebun menurut saya itu jadi bagian tersendiri Kang ya, dan itu harus masuk ke kurikulum Kang Latif. Karena misalnya kan sekarang kita itu kadang-kadang kurikulum yang kita punya kan tekanan terlalu tinggi ke kognitif ya Kang ya. Jadi kadang-kadang seakan-akan anak-anak itu hanya dimensi kognisinya saja gitu. Padahal anak-anak juga punya dimensi lain gitu. Ada afektif, ada psikomotorik. Nah, dalam artian ya berkebun itu juga bisa menggabungkan ketiga-tiganya Kang Latif sebetulnya. Jadi misalnya dimensi kognitifnya ya tentu anak-anak punya pengetahuan dasar ya tentang apa sih berkebun, kiat-kiat menanam itu kan konseptual semuanya. Tapi juga harus ada kemampuan afektifnya. Misalnya ketika pohon itu tumbuh ya Kang ya, baik berbuah maupun tidak tadi yang Kang Latif sampaikan, ya anak-anak mulai menyadari kalau kita itu nggak boleh sembarangan menebang pohon misalnya. Jadi muncul dimensi afektif atau afeksi pada manusia itu, pada anak-anak itu. Kemudian psikomotorik, orang yang berkebun itu pasti gerak lah. Itu sehat sekali. Ya kan, nggak mungkin kita berkebun sambil diem gitu. Nggak, berkebun kan pasti minimal mencangkul, minimal rapiin, bersihin rumput, nata-nata ruang gitu. Itu pasti bergerak lah tubuhnya gitu. Itu juga barangkali Kang Latif karena dia menggabungkan ketiga dimensi langsung, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Makanya kenapa pendidikan berkebun itu harus masuk ke kurikulum kalau menurut saya. Harus ada di kurikulum berkebun itu gitu. Jadi bukan dianggap semata-mata sampingan ya, tapi menjadi core diantaranya tadi berkebun tadi. Gitu kan? Yes. Jadi itu yang kita sudah bahas ya. Jadi sudah 50 menit tangan hampir 1 jam. Wow, nggak terasa ya. Nah, apa ini pemanasan? Ini pemanasan kita sedang liburan kan? Ya. Jadi rekan-rekan rasanya kita sudahi dulu sesi kita kali ini. Sudah 50 menit kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol tentang filsafat berkebun atau philosophy of gardening. Nah, semoga bermanfaat dan ikuti terus channel kita di Salman ya, di IG Live kita setiap Ahad subuh tentang berbagai macam tema obrolan orang awam tentang filsafat. Kalau teman-teman tidak sempat untuk nonton live kita, teman-teman bisa nonton, nanti kita akan share di IG kita hasil diskusinya, atau kita akan posting juga di YouTube Pondok Harmoni, atau dan kita akan bukan, jadi akan menjadi sebuah literatur yang lebih abadi yang bisa dibaca. Terima kasih Kang Aan, salam sehat dan selalu Kang ya. Nanti kita akan sehat semua Kang.
Nanti kemenangan. sampai ahad depan kan? Ya, kita Ya, lanjut. Ya, makasih. kita akhiri. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang ya. Terima kasih. Yuk.